Edi dan Kak Dame. Ya. Aduh nih gimana nih adik-adik, udah pada semangat kayaknya ya Kak? Ya. Udah nunggu nih, semuanya udah pada wangi, sudah pada standby di depan kameranya nih. Ya adik-adik masih semangat, kita mulai ibadah kita ini dengan doa dulu yuk. Kita bersatu dalam doa semuanya. Terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami dengan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Bapak yang baik, sebentar kami akan memuji, kami akan menari-nari ya Bapak. Mari Engkau yang menyertai persembahan kami Bapak, sehingga Bapak persembahan kami Bapak mengharumkan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap untuk menyembah. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa nih hidupnya sepanjang seminggu ini diberkati? Saya coba. Oh, semuanya diberkati nih, haleluya. Ya kita mau angkat lagu kita, Aku Diberkati. Oke, karena kita diberkati Tuhan sepanjang seminggu ini adik-adik, kita nih mau belajar menabur juga. Yes. Iya, kita mau belajar nih Kak menabur dengan lagu Yuk Biar Benih Ditabur. Oke. Biar
kasih ya adik-adik bisa berbuah lebat, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Baiklah adik-adik, karena kita sudah menyembah Tuhan nih, kita mau datang nih mau dengerin firman. Siapa di sini adik-adik masih rindu dengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita mau angkat lagu pujian nih adik-adik. Yuk semuanya duduk yang rapi. Kita mau angkat lagu pujian kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembah. Bapakku datang menyembahmu di sini.
pada pagi hari ini Yesus masih menyertai kami, memberkati kami. Seperti lagu yang kami kumandangkan ya Bapa, Engkau ada Bapa di setiap keadaan kami Bapa, di waktu kami takut Yesus, dirasa kami ya Yesus, baik susah mau senang Kau pun ada beserta kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau yang mengurapi Bapa hati, telinga kami dan bahkan pikiran kami Yesus Kristus, sehingga kami dapat menerima Bapa semua apa yang diberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami Bapa untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Wah, kita masih online ya adik-adik. Tetap semangat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, makanan, minuman, tolong dijauhin adik-adik ya. Iya, duduk dengan baik dan kita mau mendengar firman Tuhan. Oke, good job. Tuh udah duduk baik ya. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Kakak-kakak yang sudah bisa membaca ya, kelas 4, 5, 6, boleh membuka Alkitabnya, persiapannya sekarang ya. Dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Itu nanti cerita tentang apa ya? Kita ikutin ya ceritanya video kali ini. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku.
Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah adik-adik, filmnya bagus ya. Tadi tokohnya siapa? Ada yang tahu nggak adik-adik? Iya, tadi tokohnya adalah Bapak Yakub. Bapak Yakub. Ya, tadi Bapak Yakub itu sedang melakukan perjalanan dari Bersheba ke Haran. Perjalanannya jauh adik-adik. Pada saat dia sudah bangun dari tidur, setelah malamnya dia bermimpi adik-adik, Bapak Yakub berjanji. Jadi dia bernazar. Apa itu nazarnya adik-adik? Kita lihat ya di ayat 22 apa yang dikatakan Bapak Yakub. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya adik-adik, tadi Bapak Yakub sudah berbicara tentang perpuluhan. Nah, apa sih perpuluhan itu adik-adik? Kak, kita masih kecil kak, kita kan belum mengerti perpuluhan. Iya betul. Tapi justru pada saat kita masih kecil, kita harus belajar mengenai perpuluhan. Mau tahu perpuluhan itu apa adik-adik ya? Nah, kakak-kakak Joykit akan memperagakannya sebentar ya. Kita lihat ya. Asik, aku dapat duit, aku banyak uang, yeay. Aku nanti mau belanja banyak. Hei, Kak Jadi, Iya, duitnya banyak banget. iya, aku lagi dapat bonus. Waduh, asik banget. Kira-kira mau belanja apa aja kak? Duit sebanyak itu. Aku mau beli Lego. Lego, terus apa lagi? Terus aku mau beli sepatu juga. Asik, sepatu apa lagi kak? Aduh, Terus belanja nanti, belanji. iya, aku mau ke Indomaret nanti. Indomaret, terus Banyak mana banget lagi? soalnya. Hah? Ke MM, ke Giant, belanja-belanja semua Iya ya? semua kok. Pokoknya sama gua nanti aku kelilingin. Kita ditraktir dong kak. Mau Iya, apa? Mau traktir. apa? Ya Mau kak apa? Dame sini, kak Dame juga mau ditraktir. Iya, mau apa? Mau apa? Aku lagi banyak bonus nih. Kita ke yang deket aja deh. Ya mau apa? Mau apa? Kita beli cat time aja biar seger nih, Catain, haus. catain. Berapa itu? Berapa sih ya? Paling 20-an kak. Nggak apa-apa. Cukup, masih banyak. Ya, Satu masih sisa. satu dus juga masih bisa. Asik. Iya. Kalau Boleh. kamu apa? Kamu Aku apa? mau beli es krim kak. Es krim. Iya, Es krim mah murah. Itu kak, es krim yang 3 varian rasa. 3 varian rasa. Iya. Mau rasa apa aja emang? Coklat, vanilla, strawberry. Wow. Asik Lah, kak. jadi kita mau jalan nih? Atau? Boleh. Boleh. Tapi kak sebentar dulu. Apa? Uang kakak banyak. Udah persepuluhan belum? Hah? Persepuluhan? Persepuluhan. Iya kak. Apa itu persepuluhan? Iya adik-adik, betul. Tadi Kak Jekdi duitnya banyak banget ya. Kak Jekdi tadi juga dapat berkat gitu ya. Jadi dalam berkat yang kita terima itu ada haknya Tuhan yang harus kita persembahkan. Nih, tapi Kak, aku kan masih kecil, belum punya uang. Aku kan duitku belum banyak. Nah, perpuluhan itu adik-adik artinya 10% apa yang kita miliki kita persembahkan kepada Tuhan. Misalnya nih adik-adik, hari ini adik-adik dapat berkat uang saku nih 10.000 nih. Dikasih mama papa deh 10.000 ya. Nih 10.000. Wah, makasih mama papa gitu. Nah, di uang ini sebenarnya ada yang harus kita berikan buat Tuhan. Berapa persen adik-adik tadi? Iya betul, 10%. Kak, ngitungnya gimana? Nah, 10% dari 10.000 itu adalah berapa? Ayo kakak-kakak yang besar. Berapa? Betul, 1.000. Jadi 1.000 ini harus kita persembahkan kepada
Tuhan. Nah, itulah yang disebut perpuluhan. Terus adik-adik, kalau misalnya adik-adik dapat berapa? 20.000 Kak, aku dapat 20.000 gitu. Kakak-kakak yang udah kelas 4, 5 mungkin uangnya lebih besar ya. Perpuluhannya berapa adik-adik? 20.000, 10%-nya adalah 2.000. Nah, ini yang akan kamu persembahkan sebagai perpuluhan. Adik-adik, kenapa kita mesti belajar dari yang kecil-kecil hanya 1.000-2.000? Karena Tuhan punya janji. Apabila adik-adik taat, Tuhan akan melimpahkan berkat yang besar pada adik-adik. Setelah kalian besar lagi, mungkin uangnya nggak sekecil ini adik-adik, 2.000, 1.000 enggak. Tuhan akan berikan lebih besar lagi. Misalnya 100.000. Perpuluhannya berapa adik-adik? Jadi 10.000 yang harus dipersembahkan. Terus kalau adik-adik nanti udah besar lagi, dapat uang 1 juta. Wow, 1 juta banyak ya. Berapa yang harus disembahkan kepada Tuhan Yesus? Berapa 1 juta? 10%-nya berapa? 100.000. Demikian seterusnya. Sampai nanti kalian dapat 1 miliar. Berapa yang akan diserahkan pada Tuhan? 100 juta. Itu uang banyak sekali. Adik-adik, kalau kita nggak belajar dari kecil, nanti pada saat uang kita lebih banyak, agak nggak rela nanti memberinya kepada Tuhan. Betul nggak adik-adik? Wah Tuhan, 100.000 masa 10.000-nya buat Tuhan gitu, ya kan? Tapi karena dari kecil adik-adik tahu bahwa perpuluhan adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, adik-adik pasti bisa melakukan. Ya, itu adalah bentuk kita taat kepada Tuhan. Kak, perpuluhannya diserahkan kemana? Ya, adik-adik, perpuluhannya diserahkan ke gereja di mana adik-adik bertumbuh dapat berkat. Oke? Nah, itulah adik-adik yang Tuhan ingin ajarkan kepada adik-adik yang hebat, yang masih mendengar firman Tuhan setiap hari, bahkan hari Minggu masih beribadat bersama, yaitu mengenai perpuluhan. Oke? Kakak rasa itu yang menjadi penguat buat adik-adik adalah Maleakhi 3 ayat 10. Ayat hafalan buat adik-adik yaitu Maleakhi 3 ayat 10. Karena ada janji Tuhan bagi siapa saja yang bisa taat kepada Tuhan Yesus melakukan perpuluhan. Ayatnya adalah Baiklah adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya ya. Maleakhi 3 ayat 10. Nanti kakak menunggu nih ayat hafalannya ya untuk minggu depan. Oke, jadi mulai sekarang kita akan belajar perpuluhan ya adik-adik ya. Sekarang kita tutup ibadah hari ini. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami untuk taat kepadamu Tuhan, yaitu memberikan perpuluhan. Tuhan Yesus, kami masih kecil, beri kami hikmat agar kami tetap setia kepadamu Tuhan untuk mempersembahkan perpuluhan ini ke gereja kami. Terima kasih Tuhan, berkati mama papa kami, bapak ibu guru kami, kakak adik kami dan keluarga kami Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit juga kuasa gelap, sehingga kami selalu bisa memuji namamu Tuhan dan merasakan berkat sukacita yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu di minggu depan. Bye. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Untuk pemenang video ayat hafalan minggu lalu adalah sebagai berikut. Ada Adriela, nama saya Adriela. Ke 2 tahun. Ayat hafalan. Minggu ini Lukas 1 ayat 37. Sebab
Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Dadah. Ada Dominic Kristen Sampurna. Kakak. Ayat hafalan minggu ini Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hore! Ada Evelyn Manuela Siringo-Ringo. Hai kakak Joey Kid Evelyn. Ayat apa? Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih kakak Joey Kid. Ada Gabriano Pratama. Kakak Joikin, nama saya Gabriano Pratama dari kelas 1 TK. Ayat hafalan minggu ini dari Lukas 1 ayat 37. Bunyinya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada kakak Joykit. Ada Harvey Bezalel. Shalom. Salam. Hari ini Harvey mau ayat hafalan diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Makasih. Dadah, kabesu. Ada Lani. Kakak Joykit, kenalkan nama saya Lani, kelas TKB. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Bunyinya adalah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih kakak Joykit. Tuhan Yesus memberkati. Ada Yosa. Halo kakak Joykit. Yosa kali ini ingin membacakan ayat hafalan hari ini. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ada Zeus Eleanor. Shalom kakak-kakak Joykit. Nama saya Zeus Eleanor, kelas 2 SD. Ayat hafalan minggu ini Lukas 1 ayat 37 yang isinya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih kakak-kakak Joykit. Selamat ya buat adik-adik yang videonya terpilih ditayangkan minggu ini. Buat yang lain, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.